Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan karena pada hari ini kami bisa menampilkan atau membuat video di mana ini adalah tugas dari Bapak dosen Zulfila dengan mata kuliah otonomi dan pemerintahan daerah. Nah, adapun kami ini adalah kelompok 1 dengan judul makalah yaitu Azas-azas penyelenggaraan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di kelompok 1 ini beranggotakan 3 orang. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Delvika Angelia, dan materi kedua akan disampaikan oleh Rizky Ramadhani, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Remi. Baiklah, kita akan lanjutkan pada materi yang pertama. Nah, karena kita berkaitan dengan azas-azas penyelenggaraan pemerintah, jadi kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari pemerintahan daerah. Nah, pengertian pemerintahan daerah kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten ataupun kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu oleh perangkat daerah. Nah, itu yang menjadi pengertian dari pemerintah daerah sendiri. Nah, baru kita masuk ke dalam azas-azas pemerintahan daerah. Apa itu asas? Asas adalah dasar, merupakan pokok dan dasar yang dianggap sebagai dasar untuk suatu pemerintahan. Nah, adapun asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya ada 3 asas, yaitu yang pertama asas desentralisasi, yang kedua ada asas dekonsentrasi, yang ketiga itu adalah asas tugas perbantuan. Nah, yang dimaksud dengan asas desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa asas desentralisasi adalah pelimpahan urusan pemerintah dari pemerintah atau dari tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada lagi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ini pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah kita untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Dengan desentralisasi ini sebenarnya ada beberapa keuntungan. Salah satunya desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang mereka ragamnya. Jadi mereka lebih paham akan daerahnya masing-masing. Terus yang kedua, dekonsentrasi. Menurut Kusuma Hatmaja tahun 2006, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Misalnya, pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati, dan seterusnya. Ada juga menurut Rodinilia mengatakan bahwa dekonsentrasi adalah
Hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara Departemen Pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu asas perbantuan. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Nah, jadi sekian, terima kasih dari materi saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani. Saya akan melanjutkan poin asas-asas penyelenggaraan pemerintah umum. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintah dan bukan hanya dari hukum positif. Sebab begitu nilai-nilai etika filsafat agama dijadikan hukum positif, maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain. Ada beberapa asas umum pemerintahan yang baik yang perlu diketahui. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kesamaan. Yang keempat, asas kecermatan. Yang kelima, asas motivasi. Yang keenam, asas tidak melampaui. Yang ketujuh, asas bertindak yang wajar. Yang ke-8, asas keadilan. Dan yang terakhir, asas kewajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Dan keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dan kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dan yang terakhir, ke-8, pelaksanaan asas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.